Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakara dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait materi perkuliahan yang akan disampaikan, yakni yang pertama langsung saja kita di sini membahas terkait pengertian fatwa. Terus yang kedua yakni eksistensi fatwa tersebut dalam hukum positif di Indonesia. Jadi nanti ada hukum Islam, ada hukum positif. Nah, seperti itu. Terus ada juga prosedur-prosedur penetapan sebuah fatwa. Terus ada juga tugas dan wewenang MUI sebagai lembaga yang lembaga yang di situ berperan sebagai produk ataupun menghasilkan produk-produk fatwa. Itu mungkin gambaran sekedar nanti yang akan kita bahas ke depan. Untuk yang pertama yakni pengertian fatwa. Jadi fatwa menurut etimologi atau bahasa yakni memiliki bentuk dasar yakni masdar fata. Nah, yang artinya sebuah hal yang mudah baru penjelasan dan juga penerangan. Nah, jadi dalam segi bahasa ini yang dapat kita pahami bahwasanya dari bentuk masdarnya fata itu bersifat baru atau penjelasan yang baru. Nah, seperti itu. Jadi fatwa ini timbul karena ada hal-hal yang baru dan nanti dijelaskan hal terbaru tersebut. Terus untuk pengertian fatwa berikutnya yakni itu dalam segi bahasa yang sekarang kita bahas dalam segi terminologi. Jadi fatwa menurut terminologi atau istilah yakni sebuah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Jadi ketika ada sebuah problematika, ada sebuah fenomena yang itu berkaitan dengan Islam atau bersinggungan dengan diterapkannya hukum Islam, nah itu maka fatwa akan muncul. Nah, ya tadi seperti tadi. Jadi dalam segi bahasa itu bersifat muda atau baru, rasanya baru. Nah, jadi ketika ada problematika baru, nah di sini fatwa ini hadir untuk menjelaskan, untuk berpendapat apakah fenomena atau persoalan ini itu selaras dengan hukum Islam. Nah, jadi seperti itu. Jadi di situ. Jadi nanti tugas dan wewenang MUI nanti ada juga. Nah, jadi seperti itu. Itu menurut istilah atau terminologi. Terus yang berikutnya fatwa itu menurut bahasa Arabnya. Jadi fatwa tadi yang masdar dari kata dasar masdar. Sekarang fatwa menurut bahasa Arab yakni sebuah nasihat. Nah, mungkin ini lebih mudah dipahami. Sebuah nasihat, sebuah petuah, terus sebuah jawaban atau pendapat tadi sudah disampaikan. Jadi sifatnya ini sebuah nasihat. Nah, nanti ini yang perlu dipahami. Sifatnya fatwa ini sebuah nasihat dan juga sebuah petuah. Misal
dikasih sebuah nasihat, jangan minum khamr. Nah, itu sebuah produk hukum. Jadinya emang ya khamr itu haram. Nah, dijelaskan khamr itu haram. Nah, tapi ini lebih merujuk ke hal-hal yang baru. Semisal kita pahami di era sekarang itu ada yang namanya jual beli chip online atau kita bisa sebutnya domino atau perjudian, game perjudian. Nah, itu di situ ada yang namanya limit uang. Nah, yang dibuat judi game ini, nah itu bisa top up, ataupun top up itu yang namanya kita bisa menukarkan uang kita menjadi uang di game tersebut, juga bisa saling mengirim. Nah, ini saling mengirimnya ini dibuat transaksi uang. Nah, bagi teman-teman, jadi ada yang 1 miliar 1B, bahasanya 1B itu dihargai 55.000. Nah, seperti itu. Jadi, apakah ini dibolehkan? Nah, di situ nanti peran fatwa di situ menjawab problematika. Ini game game judi ini. Nah, itu jawabannya gimana? Nah, itu yang nanti yang fatwa yang akan menjawab hal tersebut. Terus fatwa ini dikeluarkan oleh MUI sebagai sebuah keputusan. Nah, jadi sebagai keputusan dari persoalan ijtihadi. Keputusan ijtihadi yakni persoalan di Indonesia. Jadi khusus di MUI, fatwa yang dikeluarkan MUI itu khusus persoalan yang bersifat ijtihadiyah, terus yang ada di Indonesia, dan guna sebagai pegangan beribadah. Nah, jadi teman-teman, jadi nanti kan kita akan bertemu masalah-masalah baru, akan bertemu problematika baru. Nah, ini nanti ketika tidak ada hukum yang mendasarinya, kita pasti akan kebingungan untuk menjalankan ibadah. Nah, jadi di situ sudah jelas bahwasanya MUI hadir untuk menjawab problematika umat, bahasanya seperti itu. Nah, itu jadi sudah dipahami dari pengertian tadi fatwa seperti itu. Terus kita berlanjut ke tahap berikutnya, yakni eksistensi fatwa dalam hukum positif di Indonesia. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya fatwa itu tidak bersifat mengikat. Nah, jadi nanti bahwasanya fatwa itu bukan peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan itu memiliki sifat yang mengikat. Ketika semen melanggar, semen akan terkena sanksi, terkena hukuman. Nah, tapi fatwa ini hadir itu sebuah nasihat atau petunjuk atau petuah atau penerangan. Nah, jadi nanti ayo toh, apakah ini hukumnya halal atau haram? Nah, MUI menjelaskan bahwa saya bla 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 ini haram. Ya sudah, ini menjadi pegangan. Jadi menurut Islam, agama Islam ataupun fatwa-fatwa yang menyinggung hukum Islam ini menghukumi bahwasanya ini bersifat haram. Jadi seperti itu. Nah, ini ketika ditanya kenapa ini haram, nah, ada dasarnya gitu. Ada dasarnya, yakni putusan MUI. Nah, seperti itu. Yang biasanya yang berkembang itu adalah transaksi syariah seperti itu. Terus ada juga di sini fatwa sebagai tidak bisa sebagai peraturan perundang-undangan karena sifatnya fatwa ini tidak mengikat. Nah, terus fatwa ini, terus apa sih urgensi fatwa? Nah, jadi urgensi fatwa terhadap hukum positif di Indonesia ini itu fatwa sebagai sumber hukum material. Nah, ini. Jadi
kita tahu bahwasanya fatwa-fatwa ini bisa menjadikan sumber hukum materi. Nah, itu tadi dari eksistensi dari fatwa dalam hukum positif di Indonesia. Nah, itu terus kita lanjutkan prosedur penetapan. Jadi fatwa itu tidak terus hanya musyawarah, tapi di situ ada prosedurnya, yakni DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, ini DSN ini mengadakan sidang pleno dulu ketika mau menjawab problematika umat. Mengadakan sidang pleno terlebih dahulu, terus menghadirkan dari beberapa pakar-pakar ahli. Nah, itu pakar-pakar ahli, terus di situ yang lebih dulu itu kita buat kajian komprehensif. Jadi nanti biar fungsinya nanti biar kita betul-betul memahami satu sefrekuensi bahwasanya pengertian daripada fenomena atau persoalan ini seperti ini. Nah, jadi terus habis itu penetapan dalil-dalil dan penetapan fatwa. Nah, jadi step-stepnya seperti itu prosedurnya. Dan ketika dan untuk tugas dan wewenang MUI sebagai lembaga penghasil fatwa, nah itu tugasnya yakni MUI sebagai jawaban, MUI sebagai dasar untuk menjawab problematika umat. Jadi ketika ada problematika yang belum terselesaikan atau problematika yang sifatnya baru, tidak ada pada zaman-zaman terdahulu, nah itu MUI memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan fatwa tersebut. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.